Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan melanjutkan sesi pembahasan dalam perkuliahan mata kuliah statistika, di mana pada hari ini kita akan masuk dalam sesi pertemuan ke-10, ya, di kuliah pertemuan ke-10, di mana materi yang akan kita bahas hari ini adalah probabilitas distribusi binomial. Ya, beberapa submateri yang akan kita bahas pertama adalah pendekatan normal terhadap binomial. Kemudian yang kedua adalah faktor koreksi kontinuitas. Kemudian kita lanjutkan dengan distribusi probabilitas diskrit, dan kita akan akhiri dengan pembahasan tentang distribusi probabilitas binomial. Ya, kita akan masuk, Sobat IB yang saya hormati. Ya, kita akan mulai dengan pembahasan tentang pendekatan normal terhadap binomial. Ya, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa pada distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, ya, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Jadi perlu diperhatikan di sini bahwa pendekatan distribusi binomial ini akan mendekati bentuk distribusi normal jika nilai n itu makin besar. Ya. Kita lihat bahwa pada saat n sama dengan 20, terlihat bahwa distribusi probabilitas binomial mendekati distribusi normal. Ya, gini. Jadi ini adalah n sama dengan 20, sementara n di bawah daripada 20 itu bentuk distribusinya jauh, ya, jadi tidak mendekati normal. Jadi kita lihat bahwa puncak ada 2 di sini. Demikian pula makin kecil n-nya, puncak yang kita lihat adalah 2 puncak yang sama. Tetapi dengan n yang sama dengan 20, kita melihat pendekatan binomial itu menjadi pendekatan normal. Ya, jadi kita lihat puncaknya tunggal, dan tentu sebagaimana sifat daripada distribusi normal itu adalah simetris. Dalil pendekatan normal terhadap binomial itu kita akan lihat dalam bentuk formula, di mana bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah mu sama dengan NP, dan standar deviasi sigma
sama dengan akar NPQ, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah Z sama dengan X dikurang NP dibagi dengan akar NPQ atau dibagi sigma, di mana N menunjukkan hingga dan nilai P mendekati 0,5. Kemudian bagaimana kita akan berubah? Bagaimana caranya kita mengalihkan dari pendekatan binomial ke pendekatan distribusi normal? Itu diperlukan sebuah faktor koreksi. Ya, selain syarat-syarat binomial itu terpenuhi, yaitu pertama, hanya terdapat dua peristiwa, kemudian peristiwa bersifat independen, dan besar probabilitas sukses dan gagal sama di setiap percobaan, dan data merupakan hasil perhitungan. Ya, itu adalah syarat binomial. Kemudian apabila telah memenuhi syarat binomial, maka kita menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Di faktor koreksi besarnya 0,5, dan ini diperlukan untuk mentransformasi dari binomial menuju normal yang merupakan variabel kontinu. Dicontohkan di sini misalnya Sangkala merupakan pedagang buah di pasar Terong, Makassar. Setiap hari membeli 300 kg jeruk. Probabilitas buah laku dijual adalah 80% dan 20% tidak laku atau busuk. Pertanyaannya, berapakah probabilitas buah sebanyak 250 kg laku dan tidak busuk? Maka kita lihat bahwa pertama-tama dari 300 kg, kita tulis N-nya sama dengan 300, maka probabilitas laku itu adalah probabilitas laku adalah 800, ya, 80% atau 80/100, yaitu 0,8, dan tidak laku yaitu G sama dengan 20/100 atau 0,2. Maka mu-nya sama dengan N kali P, yaitu 200 kali 0,80 sama dengan 240, sehingga diperoleh sigmanya sama dengan akar NPQ itu sama dengan 0,93, 6,93. Ya. Jika diketahui X sama dengan 250 dikurang faktor koreksi 0,5, sehingga X-nya itu menjadi 250 dikurang 0,5 sama dengan 249,5. Maka nilai Z itu kita hitung X kurang NP dibagi akar NPQ sama dengan 249,5 dikurang dengan 240 dibagi 6,93, ya, dibagi dengan 6,93
sama dengan 1,32. Ya, sama dengan 1,32. Kalau kita lihat tabelnya, ya tabel sheet, ya di tabel statistiknya, ya jadi mahasiswa harus memiliki tabel. Ya, di tabel sheet itu kita akan lihat bahwa nilai pada probabilitas pada nilai Z yang lebih kecil dari 1,37 itu adalah 0,4147. Ya. Jadi probabilitas laku adalah 0,5 ditambah dengan 0,4147 sama dengan 0,9147. Jadi harapan buah laku 200 lipat yang jumlahnya 250 kg adalah 91,47%. Dan tentu saja yang tidak laku adalah 8,53%. Ya, jadi itu peran daripada faktor koreksi. Kemudian distribusi probabilitas diskret. Untuk mempermudah mengetahui probabilitas banyak kejadian atau percobaan dapat dilakukan dengan bantuan distribusi probabilitas. Dalam hal ini, distribusi probabilitas memberikan keseluruhan kemungkinan nilai yang mungkin muncul atau terjadi dari sebuah kejadian atau percobaan. Distribusi probabilitas menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi dari suatu kegiatan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Dicontohkan di sini, ada 3 orang mahasiswa yang akan memilih mata kuliah pada semester genap tahun 2018-2019. Mata kuliah tersebut adalah statistika, disimbolkan dengan STK, dan matematika dengan MTK. Ya. Ketiga mahasiswa tersebut bebas memilih mata kuliah mana yang akan diikuti, bisa memilih statistika semua, bisa memilih statistika dan matematika, atau memilih matematika semua. Maka kita lihat kemungkinan hasil daripada pencatatan, yaitu kemungkinan pilihan satu, yaitu STK, STK, STK. Jadi tiga-tiganya STK. Itu ada 3, ya, jadi 3 mahasiswa. Kemungkinan pilihan kedua yaitu A memilih STK, B memilih STK, dan C memilih MTK. Itu ada 2 orang. Kemungkinan yang ketiga adalah A memilih STK, B memilih MTK, dan C memilih STK. Itu ditemukan ada 2 orang. Kemungkinan yang keempat, A memilih STK, B memilih MTK, dan C memilih MTK, ditemukan ada 1 orang. Kemudian kemungkinan yang kelima, A memilih MTK, B memilih STK, dan C memilih STK, itu ditemukan ada 2 orang.
Kemungkinan yang keenam, A memilih MTK, B memilih STK, dan C memilih MTK itu ditemukan satu orang. Kemungkinan yang ketujuh adalah A memilih MTK, B memilih MTK, dan C memilih STK, itu ada satu orang. Dan kemungkinan yang kedelapan adalah A memilih MTK, B memilih MTK, dan C memilih MTK. Memilih MTK itu tidak ada yang A. Jadi ya, nol datanya. Maka setelah ini diolah, maka kita lihat distribusi probabilitas di mana pilihan nol yang tadi ya itu ada nol, tidak ada ya. Jadi jumlah STK dipilih mahasiswa, ya STK dipilih mahasiswa yaitu nol, itu ada satu, ya. Kemudian total kemungkinan seluruhnya ada 8, maka distribusi probabilitasnya adalah 1/8, yaitu 0,125. Kemudian jumlah STK yang dipilih mahasiswa yaitu 1, itu ditemukan ada 3, dan total kemungkinan 8, maka probabilitasnya 3/8, itu sama dengan 0,375. Kemudian jumlah STK yang dipilih mahasiswa dengan 2, ya, yang 2 itu ditemukan ada 3, ya, dipilih oleh 2 orang itu ada 3. Totalnya 8, maka 3/8 sama dengan 0,375. Dan jumlah STK dipilih mahasiswa yang ketiga, yaitu 33 orang, tiga-tiganya yaitu ditemukan ada 1, ya. Maka total kemungkinan 8, sehingga probabilitasnya 1/8 sama dengan 0,125. Dijumlahkan adalah 1,00. Ya, disajikan dalam bentuk grafik kita dapati seperti ini. Jadi distribusinya puncaknya ada 2, yang berarti dia tidak normal. Ya, jadi itu adalah sebuah contoh. Kemudian variabel acak atau random, kita urai dalam bentuk variabel acak. Apa itu variabel acak? Kemudian ada yang namanya variabel acak diskrit, dan ada yang disebut dengan variabel acak kontinu. Apa itu variabel acak? Variabel acak didefinisikan sebagai sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Contoh, petani menimbang berat setiap semangka yang telah dipanen. Dari 5 semangka, beratnya berturut-turut 3,56 kg, 3,80 kg, 2,79 kg, 3,60 kg, dan 4,05 kg. Maka penimbangan berat adalah percobaan acak, dan nilai berat setiap semangka adalah variabel acak. Kemudian apakah itu yang dimaksud dengan variabel acak diskrit? Ya, variabel acak diskrit, ya, kita lihat adalah hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Variabel acak diskrit
ini biasanya berupa bilangan bulat dan berasal dari hasil perhitungan. Contoh, jumlah mahasiswa 800 orang. Jumlah buah jeruk 20 buah, jumlah telur 300 butir dan seterusnya. Ya, jadi bilangan bulat adalah variabel acak diskrit. Kemudian apa itu variabel acak kontinu? Variabel acak kontinu itu mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Biasanya dihasilkan dari hasil pengukuran dan bukan penjumlahan. Semua nilai yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran, baik bulat maupun pecahan, merupakan variabel acak kontinu. Contoh, pada buah semangka, jumlah buah semangka 10 buah adalah variabel acak diskrit. Tetapi berat semangka misalnya 3,56 kg itu merupakan variabel acak kontinu. Jadi bisa dibedakan di sini. Buah semangka 10 buah itu bulat dan timbangannya 3,56 kg itu adalah real, maka dia merupakan variabel acak kontinu. Kemudian rata-rata itu varians dan standar deviasi. Nilai rata-rata itu merupakan nilai harapan atau expect value yang dilambangkan dengan EX. Dirumuskan mu sama dengan EX sama dengan sigma X kali dengan PX, di mana mu adalah nilai rata-rata hitung distribusi probabilitas, EX adalah nilai harapan atau expect value, X adalah kejadian, PX adalah probabilitas suatu kejadian, dan sigma adalah lambang operasi penjumlahan. Kemudian variansi dan standar deviasi merupakan ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil sebaran data, maka semakin baik, karena menunjukkan data mengelompok pada nilai rata-rata hitung. Variansi dan standar deviasi dirumuskan sebagai berikut. Variansi disimbolkan dengan sigma kuadrat sama dengan sigma buka kurung X kurang mu kuadrat dikali dengan PX. Sementara standar deviasi disimbolkan dengan sigma, itu adalah akar daripada sigma kuadrat. Di mana sigma kuadrat adalah variansi, sigma adalah standar deviasi, X adalah nilai suatu kejadian, mu adalah nilai rata-rata hitung distribusi probabilitas, PX adalah probabilitas suatu kejadian X, dan sigma adalah lambang operasi penjumlahan. Dicontohkan di sini hitunglah nilai rata-rata hitung, standar deviasi dan variansi pada kasus pilihan 3 mahasiswa pada mata kuliah statistika pada contoh yang sudah dijelaskan. Maka penyelesaiannya kita lihat dari PS-nya tadi kita dapati dengan tanpa tidak ada yang milih, ya, STK 0,125 dan seterusnya, sehingga XPS-nya sama dengan 0 dan seterusnya.
X dikurang mu adalah min 1,5. X kurang mu kuadrat adalah 2,250. X kurang mu kuadrat kali PX adalah 0,281. Hasil perhitungan dari data-data yang sudah diperoleh tadi, ya, dari sini, ya, ini. Oke, kita lanjutkan, ya. Jadi dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata hitung adalah sebesar 1.500, menunjukkan bahwa ada 1,5 mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, ya, 1.500, 1,5, ya, ya, 1,5, sorry. Jadi 1,5 kalau dikali 100, ya 1.000, ya. Jadi 1,5 menunjukkan bahwa ada 1,5 mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, namun karena orang tidak dalam bentuk pecahan, maka bisa didekatkan pada satu atau dua orang. Jadi karena 1,5, jadi 1,5 bisa kita pilih batas bawah yaitu 1, dan bisa kita genapkan, ya, kita genapkan menjadi 2 orang. Kemudian varian C, ya, yaitu 0,75, maka standar deviasinya adalah akar 0,75, yaitu 0,87. Ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data dari nilai tengah adalah 0,87. Ya, itu hasil perhitungannya. Ya, nanti diberikan tugas untuk latihan tentang hal ini, ya. Oke. Kemudian distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang disebut dengan percobaan Bernoulli. Seperti apakah percobaan Bernoulli? Setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Ciri-ciri daripada percobaan Bernoulli. Kemudian yang kedua, probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. Jika PP adalah peluang sukses dan PQ adalah peluang gagal, maka PP tambah PQ sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, suatu percobaan dengan percobaan lain bersifat bebas. Dan yang keempat adalah data yang disebutkan adalah data perhitungan. Itu adalah ciri-ciri daripada percobaan Bernoulli. Kemudian bagaimana pembentukan distribusi binomial? Ya. Jadi di sini yang diperlukan untuk membentuk distribusi binomial adalah banyaknya atau jumlah dari percobaan atau kegiatan. Kemudian probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Ya, itu yang dibutuhkan. Dan itu secara matematis kita tulis PR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial P pangkat R dikali Q pangkat N dikurang R. Ya, kita lihat keterangannya. PR itu adalah nilai probabilitas binomial. P kecil adalah probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan. R adalah banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan. N adalah jumlah total percobaan. Q adalah
probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari Q sama dengan 1 kurang P. Sedangkan tanda suruh adalah lambang simbol faktorial. Ya, jadi dari formula ini maka diberikan sebuah tugas untuk latihan, ya, latihan di rumah. Misalnya PT Sari Buah Lestari mengirim buah-buah segar setiap harinya kepada sebuah toko swalayan terkenal di kota Makassar. Dengan jaminan kualitas buah yang segar itu adalah 80%, buah yang dikirim lolos seleksi oleh karyawan toko tersebut. PT Sari Buah Lestari mengirim 10 buah melon setiap harinya. Pertanyaannya adalah, pertama, berapa probabilitas 10 buah diterima? Pertanyaan kedua, berapa probabilitas 8 buah diterima? Dan pertanyaan ketiga adalah, berapa probabilitas 7 buah diterima? Ya. Jadi ini disisakan sebagai latihan di rumah oleh mahasiswa untuk bisa kemudian diulang lagi pembahasan tadi, itu kemudian ini dikerjakan dan disiapkan untuk membuat pertanyaan, ya, pertanyaan yang di dituliskan pada kolom komen, ya, kolom komen di video YouTube, ya. Jadi silakan disiapkan pertanyaan, kemudian tuliskan pertanyaan itu di kolom komentar di video YouTube video ini, ya, video ini, ya. Jadi itu saya kira pembahasan ini cukup sekian. Jangan lupa mengisi absensi kehadiran di Siakat untuk sebagai bukti kehadiran mahasiswa di perkuliahan kali ini. Dan jangan lupa yang belum memberikan dukungannya, di mana wujud daripada dukungan mahasiswa itu dituangkan dalam bentuk mengklik, ya, klik subscribe, ya, klik subscribe, kemudian like, dan sebisa mungkin di share, ya, untuk keberlanjutan daripada video-video pembelajaran ini. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.